Want the British go? If I British, I go. Saya nak independen, nak senang. Dia nak minta merdeka. Kita pula tak nak minta merdeka. Kita minta lepas, kita nak jadi independen. Tapi apa? Apa kita nak independen? Mana kita punya kapal perang? Mana kita punya askar? Mana kita punya itu plane yang boleh mengentam kalau musuh datang? Jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Assalamualaikum kaum berpikir, penonton setia 3 channel saya. Channel ini, channel utama Win Wan Nur, kanal bola Win Wan Nur, dan Win Wan Nur 2 Loves Malaysia. Hanya itulah 3 channel saya. Di luar itu berarti adalah channel palsu ya, seperti kemarin yang ada muncul beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini saya memenuhi permintaan atau usul dari salah seorang penonton di channel kanal bola yang meminta saya untuk membuatkan satu video khusus untuk menjelaskan alasan saya kenapa kalian para penonton channel ini tidak akan menemukan informasi negatif tentang Indonesia di channel ini, dan tidak akan menemukan informasi positif tentang Malaysia di channel ini. Jadi bagi yang ingin mencari informasi yang seperti itu, yang mengharapkan adanya informasi yang seperti itu, Anda salah masuk channel. Dan ada ribuan, bahkan mungkin jutaan channel YouTube di luar sana. Silahkan Anda berpindah ke sana. Karena apa? Alasannya, kenapa Anda tidak akan menemukan informasi seperti itu di 3 channel saya? Karena saya sudah jelaskan dari awal ketika saya mulai mengubah arah channel ini pertama sekali, fokus kepada channel kontra narasi. Saat saya waktu itu mengomentari video dari Borunaga, yang saya baca di komentarnya itu penuh dengan hinaan dan ucapan merendahkan dari kaum tipe M, Bani Sarapan di negeri Malaides. Sejak itu saya memutuskan bahwa saya harus membuat channel kontra narasi ya, yang merupakan antitesis dari channel-channel yang merendahkan Indonesia, dari channel-channel yang hanya berfokus kepada sisi positif dari Malaides dan kemudian berfokus kepada sisi buruk Indonesia untuk dieksploitasi dan untuk ditampilkan di dunia maya ini ya. Dan kemudian juga ini adalah penyeimbang juga untuk informasi-informasi negatif untuk Indonesia ya, contohnya seperti channel YouTube dari yang saya sebutkan tadi, dan juga grup-grup Facebook atau Instagram atau apapun, dunia maya apapun yang fokusnya memang hanya mengoleksi keburukan-keburukan Indonesia untuk disampaikan kepada khalayak luas di dunia maya. Ya, jadi saya mengambil jalur di kutub ekstrem sebaliknya, yaitu hanya memberitakan atau hanya menginformasikan di sini sisi-sisi negatif dari Malaides dan Bani Sarapan, warganya tipe M terutama, dan hanya Anda akan menemukan sisi-sisi positif Indonesia di sini ya. Apakah itu berarti bahwa saya adalah orang yang denial atau ignoran, tidak menerima bahwa negara saya, Indonesia ini juga memiliki sisi-sisi negatif atau kekurangan yang perlu diperbaiki? Tentu saja tidak seperti itu cara melihatnya ya. Saya tentu saja sangat menerima kekurangan negara saya. Ada banyak kekurangan yang harus diperbaiki, karena saya dan juga seperti orang-orang Indonesia lainnya bukanlah masyarakat yang dididik oleh konstitusinya itu untuk menjadi ignoran, untuk menjadi denial, untuk tidak menerima kritikan atau tidak menerima kekurangan negara kami. Ya, tentu saja tidak seperti itu. Kalau kami seperti itu, Indonesia tidak akan berkembang sampai sejauh ini ya, menjadi negara demokrasi yang benar-benar demokrasi satu-satunya di Asia Tenggara ini ya, dan yang mana negara demokrasi itu adalah negara yang ditandai dengan adanya kebebasan berekspresi. Dan itu yang benar-benar kebebasan berekspresi itu
di Asia Tenggara hanya bisa ditemukan di Indonesia. Nah, jadi tentu saja ya saya bisa menerima itu, dan kalau Anda mau meng-Google misalnya nama saya gitu ya, jauh sebelum saya menjadi YouTuber, saya itu sudah terlebih dahulu banyak menulis di berbagai platform media, baik itu media sosial, blog, ataupun media-media yang teregistrasi di Dewan Pers ya. Dan kalau itu Anda Google, bisa Anda temukan bahwa 90% pokok pemikiran saya itu adalah berisi kritik atau menunjukkan sisi-sisi negatif, sisi kekurangan yang harus diperbaiki ya di Indonesia ini. Apakah itu mulai dari pemerintah pusat sampai ke tingkat kabupaten di daerah asal saya di Gayo di Aceh Tengah sana. Anda bisa cari semuanya gitu ya. Bahkan kalau Anda mungkin tinggal di Aceh ya, di masa Soeharto, kalian akan tahu bahwa saya bisa dikatakan adalah mahasiswa pertama gitu ya, bersama 2 teman saya yang lain dan beberapa grup yang tidak tersangkap yang ditahan oleh Kodim dan wajib lapor karena mengkritik pemerintah pada saat itu yang memberikan konsesi HTI kepada salah satu kroni Soeharto pada saat itu, yang membuat konsesi hutan tanaman industri dengan hanya menggariskan peta di Jakarta sana yang memasukkan wilayah penggembalaan ternak warga lokal di Kuta Baru di Aceh Besar ya. Dan ketika itu, ketika masyarakat akan menjadi anarkis, kami bersama beberapa teman di Universitas Syah Kuala itu mengajak mereka untuk menenangkan, kita bawa ke DPR ya, kita bawa ke DPR. Tapi DPR pada saat itu tidaklah seperti ini. Ada demonstrasi seperti itu dianggap sebagai kita itu mengganggu pembangunan yang dicanangkan oleh Soeharto yang pada saat itu masih sedang lucu-lucunya ya. Dan akhirnya ketika kami di sana menemani masyarakat itu langsung dicari siapa provokasinya, saya kebetulan pegang spanduk, dan diangkatlah yang datang itu bukan polisi dengan tameng seperti sekarang, tetapi betulan anggota ABRI, Angkatan Darat, lengkap dengan pakaian lorengnya dengan senjata beneran, itu mengangkut kami ke Kodim dan di sana diperlakukan ya betul-betul dengan intimidasi. Anda yang sudah pernah merasakannya pasti tahu itu. Nah, tetapi kenapa kemudian saat ini saya memilih untuk melakukan atau menginformasikan hal seperti ini, hanya hal positif kepada Indonesia? Karena sekali lagi posisi saya adalah penyeimbang, sama seperti ketika dulu saya melakukan kritik pun. Ya, motivasi yang mendasari saya untuk melakukan kritik bukanlah karena saya ingin jabatan, bukan karena saya ingin berada di partai politik untuk cari nama di sana, bukan. Tetapi murni karena saya memang mencintai negeri ini, saya mencintai bangsa ini, gitu. Nah, ketika kemudian Soeharto jatuh, ya awal-awal reformasi, mulai 98, 99 sampai 2000-an, juga orang masih dalam suasana ketakutan seperti itu dulu. Belum banyak juga yang berani melakukan kritik. Nah, saya mengambil posisi itu. Karena apa? Karena di zaman Orde Baru kita tidak boleh melakukan kritik, semua hanya tentang yang baik-baik pada Indonesia. Bahkan ada sampai muncul itu yang namanya idiom ya, atau narasi kritik membangun. Padahal mana ada yang namanya kritik itu membangun atau merusak ya. Namanya kritik itu adalah kita menunjukkan sisi-sisi yang tidak dilihat oleh orang lain, apakah itu positif atau negatif, dan itulah kritik. Nah, kemudian perlahan-lahan di situ saya masih melakukan kritik. Jadi yang mungkin dulu sempat aktif di media sosial waktu itu, ya, satu-satunya itu Yahoo Groups, itu akan banyak menemukan tulisan-tulisan saya, dan dulu ada juga Milis Apa Kabar, ya, atau Super Koran, di situ banyak tulisan-tulisan saya. Itu lebih masih bersifat kritik ya, begitu juga dengan di media-media online lokal ya, dan beberapa juga opini yang masuk ke media cetak itu sama, itu lebih banyak kepada kritik. Nah, tetapi belakangan kemudian mulai banyak orang yang mengambil porsi itu ya, porsi itu mulai tidak takut lagi untuk mengkritik, bahkan mengatakan apapun. Dan di situ saya melihat mulai terjadi surplus kritik. Dan bahkan bisa dikatakan devaluasi ya. Saat ini kita lihat kritik di Indonesia ini bukan hanya yang
berkualitas tinggi kritiknya itu, bahkan orang asal mangap pun bisa, termasuk entahkah itu kritik politik, kritik ekonomi, dan yang lain-lain. Orang yang tidak pernah membaca apapun bisa mendebat orang hukum, orang seperti Profesor Mahfud misalnya, atau yang tidak mengerti apa-apa tiba-tiba mengajari soal ekonomi kepada Profesor Renald Kasali. Itu sudah banyak sekarang ini kritik, karena sudah tidak ada lagi kurasi. Beda zaman dulu ya, ketika kita menulis di media massa pun itu ada kurasi, dilihat dulu apakah opini kita ini layak untuk disampaikan kepada khalayak, apakah layak untuk diterbitkan. Saat ini tidak ada, siapapun bisa mengkritik. Nah, dengan kondisi seperti itu, sudah surplus, sudah devaluasi, apa yang terjadi itu sama merusaknya ketika dulu kritik tidak boleh ada, ya. Jadi karena dunia ini, siapapun yang pernah belajar mekanika atau biologi, apapun yang di sains, itu akan tahu bahwa semua itu bisa berjalan itu karena adanya keseimbangan. Ya, keseimbangan di mana-mana. Kalau di fisika itu ada positif, ada negatifnya, listrik juga seperti itu, ada arus positif, ada arus negatif, dan kemudian di biologi juga begitu, harus ada keseimbangan antara predator dan juga mangsa. Kalau keseimbangan itu rusak, maka tumbuhlah kehancuran seperti itu. Nah, itu juga yang saya lihat di posisi saat ini. Ketika kritik sudah begitu banyak, ya, kemudian tidak ada orang yang mengabarkan sisi-sisi positifnya, maka persepsi itu tidak akan objektif lagi. Persepsi akan menjadi tidak seimbang dan jauh dari kebenaran yang sesungguhnya, gitu ya. Jadi karena untuk saat ini saya melihat bahwa sisi positif itu sudah sangat jarang orang mengabarkan itu. Orang yang mengabarkan sisi-sisi positif tentang bangsa ini akan dituduh menjadi buzzer pemerintah, menjadi buzzer penguasa, apa segala macam. Padahal kalau kita lihat yang mengkritik pun ada banyak buzzer juga. Jadi saat ini kita ini sedang mengalami inflasi kritik, dan sebaliknya kita itu sangat kekurangan, ya sekarang ini sangat minus dari sisi positifnya saat ini. Jadi inilah yang saya ambil. Dan bukan kebetulan pula kita bertetangga dengan negara Malaides. Ya, saya tidak lagi menyebutnya Malaysia sebenarnya karena itu agak sensitif kalau di video-video saya itu menyampaikan Malaysia itu, karena mungkin sudah dilaporkan oleh netizen sana sehingga saya akan kena tegur oleh YouTube ketika menyebut Malaysia. Jadi Malaides, apalagi sesuai kaidah bahasa seperti yang sudah saya ulas di sini, Malaides itu memang lebih tepat penamaannya dibandingkan dengan Malaysia. Itu negara itu dibentuk sebagai antitesisnya Indonesia oleh Inggris, gitu ya. Jadi mereka itu didasarkan dengan propaganda, ya. Negara itu bisa berdiri sampai sekarang itu karena keberhasilan dari propaganda. Karena mereka itu antitesis Indonesia, kita katakan kita ini merdeka sempurna, mereka itu masih di bawah naungan Inggris sampai saat ini, ya. Dan kemudian kita ini adalah negara republik, mereka itu kerajaan. Ya, mereka itu adalah negara yang ketakutan melihat revolusi di sini dulu ketika mengakhiri kekuasaan raja-raja. Jadi mereka itu di sana membuat propaganda, membuat kampanye yang menyatakan bahwa dengan menggulingkan raja-raja ini hidupmu akan menderita, kalian tidak akan mendapatkan keistimewaan apa-apa. Dan itulah namanya mereka itu terus disubsidi, terus diciptakan persepsi artifisial bahwa mereka lebih baik dari kita, dan mereka denial melihat kemajuan Indonesia untuk saat ini, dan terbukti juga bagaimana bahkan informasi tentang Indonesia pun yang ada ke sana itu mereka kurasi. Ya, ditampilkan hanya 40% sisi baik Indonesia yang akan muncul di media di sana, 60%-nya itu adalah berita-berita buruk di Indonesia, dan itulah yang membentuk persepsi dari warga negara Malaides ini, kaum Bani Sarapan, melihat negara kita, ya, dan mempersepsi orang-orang Indonesia. Dan ketika belakangan ini ada media sosial, ya, beberapa sisi baik Indonesia ini mulai terekspos ke permukaan, beberapa prestasi kita mulai terekspos ke permukaan. Dan beberapa juga keburukan-keburukan dari negara Malaides ini yang berusaha mereka tutupi selama ini mulai muncul juga, ya.
Kalau tidak dimunculkan oleh netizen mereka yang sudah dicuci otaknya bahwa negara mereka itu jauh lebih baik dari kita, netizen-netizen kita yang memunculkannya. Nah, inilah yang saya lihat, saya perhatikan membuat gusar orang-orang yang di sana ya, Chauvinis Malaysia ini atau Malaides ini, dan mereka pun membuat berbagai gerakan di dunia maya ini untuk mendominasi dunia maya ini dengan informasi-informasi yang meninggikan mereka dan merendahkan Indonesia. Karena hanya dengan itulah negara mereka itu bisa berdiri ya, dengan ideologi mereka, dengan dongeng Melayu Mahawangsa mereka, dan Melayu pun mereka klaim bahwa mereka lah Melayu yang sesungguhnya, padahal mereka itu adalah Melayu pinggiran, pelarian di dalam sepanjang sejarah dunia. Tidak ada kerajaan yang sangat besar, yang sangat berpengaruh di sana sebelum periode Portugis dengan Malakanya. Sebelum itu mereka itu bukanlah apa-apa gitu. Jadi itu mulai diputarbalikkan untuk membuat harga diri mereka atau ego mereka, kaum Bani Sarapan tipe M yang memang diistimewakan oleh institusi mereka melalui artikel 153 yang memberikan mereka hak istimewa di atas ras yang lain. Itu yang mereka pertahankan dengan propaganda bahwa Indonesia yang secara sepihak seluruhnya mereka kategorikan sebagai Melayu ya, selain tentu saja etnis Cina, etnis Tamil, dan juga saudara-saudara kita dengan ras Melanesia di Indonesia Timur sana, itu harus digambarkan sebagai yang buruk dalam hal segalanya, tidak memiliki prestasi di dalam segalanya. Nah, tentu saja dengan media sosial ini susah sekali itu dibendung. Inilah yang kemudian kita lihat munculnya ya WNI yang katanya WNI yang TKI di sana ya, model Zainal Story, ada Mr. Bas, ada Romlia Pratama, Sari Tingting, Borunaga, dan juga About Sastra yang mengkampanyekan seperti saya saat ini ya, tetapi mereka ada di kutub sebaliknya, dan itu banyak sekali. Kutub sebaliknya artinya apa? Mereka hanya menginformasikan segala sisi positif tentang Malaysia, propaganda seperti itu, dan hanya sisi negatifnya Indonesia. Dan lama sekali ini tidak ada yang membuat kontra ya. Ada beberapa saya lihat akun YouTube atau juga TikTok yang menghambat itu, tetapi tidak terkoordinir seperti mereka ya. Dan mereka itu meski mengakunya itu adalah muncul secara spontan, memang niat mereka pribadi, tapi tentu saja alasan seperti itu hanya bisa dipercaya oleh orang dengan tingkat kecerdasan seperti kaum Bani Sarapan tipe M dan anak yang berusia di bawah 3 tahun. Ya. Hanya mereka yang bisa percaya bahwa kemunculan orang-orang ini, satu kelompok ini dengan tema yang seragam, ketika menyerang seseorang itu seragam, template yang seragam seperti itu muncul secara sendiri-sendiri, secara alami gitu ya, tidak ada yang mengkoordinir di belakangnya. Dan itulah sebabnya kenapa saya membuat channel seperti ini dengan kebijakan seperti itu tadi. Jadi ini sama saja, seperti Anda tidak mungkin menemukan cerita baik tentang Indonesia itu di channelnya Zainal Story, di Mr. Bas, di Borunaga, Sari Tingting, Romlia Pratama, Ikiweo, dan Jantung Pisang. Anda pun tidak akan bisa menemukan sisi baik Malaysia atau Malaides di sini, dan juga Anda tidak akan menemukan sisi buruk Indonesia di sini. Nah, kalau Anda berharap ada kritik seperti itu, sekali lagi, ada banyak sekali channel-channel YouTube yang berisi kritik tentang Indonesia, yang menyampaikan sisi buruk Indonesia, baik itu yang benar-benar berkualitas dan benar-benar asal ngajak gitu. Dan kemudian yang meminta saya, ada beberapa permintaan kepada saya untuk menyajikan informasi secara berimbang ya, dan kemudian ada cover of both sides ya, pokoknya dengan etika pers ya, etika pers seperti itu, dan menyebutkan nama, umpamanya menyebutkan nama sebuah negara, ada tadi mengatakan sebutkanlah namanya benar, tidak baik menjadi pengulas seperti itu. Di sini saya tegaskan bahwa channel seperti saya ini, YouTube ini bukanlah perusahaan media. Ini bukanlah media yang tunduk kepada Dewan Pers, yang harus tunduk kepada etika mereka, yang harus tunduk pada aturan-aturannya. Ini kalau dulu masih di media tulis, ini adalah seperti blog ya. Jadi blog itu sifatnya pribadi.
Jadi informasi di sini pun itu sesuai selera Anda saja ya. Kalau mau dijadikan referensi pun sebenarnya tidak valid. Kalau video seperti saya ini untuk dijadikan valid. Tapi apa yang saya sampaikan di sini, kadang-kadang saya menggunakan referensi. Nah, Anda harus merujuk ke referensi itu, bukan kepada saya, bukan kepada kata Winwan Nur, menurut ini. Enggak. Tetapi referensi saya tunjukkan, silahkan itu yang digunakan sebagai referensinya. Jadi bukan channel ini. Ini bukanlah Tempo, ya, bukanlah Tirto seperti itu yang ada dewan redaksinya. Jadi informasi yang disampaikan di situ sudah melalui kurasi, melalui dewan redaksi. Jadi begitu juga kalau Anda misalnya tidak mengharapkan bahwa saya sekalipun tidak akan terpleset dengan informasi hoax misalnya, atau informasi lama yang diulang, itu tidak mungkin, karena ini adalah saya pribadi. Bisa sangat mungkin terjadi saya itu juga, meskipun niat saya tentu saja tidak ada ya, saya sepenuhnya ingin menyampaikan sesuatu itu yang valid, yang ada faktanya, yang berdasarkan data. Cuman dengan too much information seperti sekarang ini, fenomena TMI ini, tidak ada jaminan juga saya itu tidak akan terpleset gitu, karena memang tidak ada yang mengontrol saya, ini saya sendiri ya. Berbeda dengan media, berita-berita yang keluar dari perusahaan media. Di sana ada dewan redaksi yang akan mengontrol mana media ini, akan mengkurasi mana informasi yang boleh keluar, mana yang tidak. Ya, jadi informasi yang keluar itu setelah melalui seleksi, melalui saringan. Di sini tidak ada, karena saya sendiri. Jadi ya sangat mungkin kalau misalnya ada salah, yang bisa saya lakukan kalau itu ya hanya mengoreksi, minta maaf. Ya, Anda nggak bisa berharap lebih di channel YouTube seperti ini. Ya, jadi seperti itu. Kenapa saya tidak akan pernah, atau Anda tidak akan pernah menemukan informasi buruk tentang Indonesia di sini, meskipun itu ada, saya akui ada, tetapi tidak ada temukan di sini. Ya, jadi seperti itu. Dan untuk warga Malaides yang berharap saya untuk berimbang juga memberitakan atau mengulas tentang sisi positif Malaides, itu tugas Anda, silahkan buat ya. Saya sekali lagi, ini adalah channel penyeimbang. Seandainya saya juga melakukan hal seperti itu, berimbang seperti pers, ini bukan lagi channel penyeimbang. Karena apa? Karena di sudut sana ya sudah begitu banyak akun-akun YouTube yang fungsinya seperti saya, tetapi di sudut yang berbeda, hanya menginformasikan kebaikan Malaysia, positifnya Malaides, dan kemudian keburukan Indonesia. Dan ini adalah usaha saya untuk timbang ya. Mudah-mudahan setelah ini nanti akan lebih banyak lagi channel-channel YouTube di Indonesia yang mengambil posisi seperti saya, ya, yang hanya menginformasikan sisi positifnya Indonesia dan hanya mengulas sisi negatifnya Malaides, ya, negaranya Bani Sarapan tipe M tetangga kita. Jadi demikian video kali ini dari saya, dan ini akan selalu saya jadikan template di setiap keterangan di semua video saya di 3 channel milik saya tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan merdeka.